Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti biasa kita akan mencoba untuk memperdalam materi yang sudah kita sampaikan ini dengan pertanyaan. Ya. Dari sahabat mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Dengan siapa? Fajar. Iya, Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ditulis di hadis, Ustaz, di akhirat kelak kita akan bersama dengan orang yang kita idolakan. Bagaimana motivasi buat kita pemuda akhir zaman ini agar terus selalu mengidolakan Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus makna dari mengidolakan itu seperti apa? Baik. Terima kasih. Kita tadi cerita tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang kelahiran Nabi SAW dan ternyata Masya Allah ya, baru lahir saja sudah ceritanya itu heroik gitu ya. Ini salah satu model bagaimana kita bisa mengidolakan Nabi SAW. Jadi motivasi nih, kalau kita bicara motivasi. Motivasi bagi para pemuda. Idolakanlah memang yang orang pantas diidolakan. Dan kalau kita lihat dari sejarah Nabi ini, tidak ada satu sesi dalam kehidupan beliau itu yang diragukan untuk diidolakan. Ya. Tadi kita udah banyak kan membahasnya dari kakek buyutnya. Udah nggak perlu diragukan lagi tuh, semuanya baik. Detik menjelang kelahirannya. Bahkan ketika beliau dilahirkan. Bahkan nanti ketika kita cerita selanjutnya, ketika beliau ada di Bani Sa'ad. Artinya, beliau dari segi cerita hidupnya memang menjadi seseorang yang memang sangat pantas untuk diidolakan. Jadi, mari kita sama-sama berpikir, ini ketika kita berbicara tentang idola ya, maka ada orang yang, ketika dia mengidolakan siapa? Pemain bola, pemain basket, apa segala macam. Itu sampai hafal semuanya. Tetangganya siapa aja dia tahu, makanan kesukaannya dia tahu, mobilnya berapa dia tahu, jumlah uang di ATM-nya dia tahu. Hati-hati. Kenapa? Karena tadi nanti orang itu akan bersama dengan orang yang dia idolakan. Maka kalau mengidolakan jangan tanggung-tanggung. Langsung idolakan manusia yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mengidolakannya? Nah, ini cara mengidolakan. Kalau tadi ada orang yang mengidolakan seseorang sampai pada apapun yang ada di orang itu diikuti. Dia punya model cukur rambut gundul, dia ikut gundul. Cukur rambut ada sebelah misalkan, dia ikut. Pakaian model begini, dia ikut. Makanan model begitu, dia ikut. Maka kita juga begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu meyakini bahwa engkau adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apanya? Dalam berbagai macam bentuk. Nah, ini pemuda-pemuda dahsyat nih. Yang lain mungkin pada tidur, pada dugem, pada apa. Ini pengajian, Masya Allah. Biasanya yang pengajian orang tua-tua. Tapi di sini yang tua hanya satu. Yang lain muda-muda gitu. Ini bahagian kebaikan gitu. Yang mudah-mudahan ini yang menjadi syarat yang diperbolehkan bagi kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengidolakan? Mengidolakan adalah mengikuti ya. Jangan sampai kita bilang saya idolamu, kan ada orang begitu juga kan, mengaku saya idolamu, aku mengidolakanmu. Emang saya siapa? Enggak tahu. Nah, kan lucu. Katanya mengidolakan saya, tapi begitu ditanya saya siapa, enggak tahu. Berarti kan ada yang enggak connect. Sama, jangan sampai begitu nanti ketika kita seolah menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, tapi kita tidak ada yang tahu. Jangan-jangan justru kita ditolak untuk menjadi idolanya. Itu yang terpenting ya. Jadi sekali lagi, bismillah. Kita sudah mencoba untuk melihat bagaimana detik awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di muka bumi. Dan harapannya satu, bukan hanya sekedar diceritakan, tapi ini mampu menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dari awal lahirnya sudah Allah limpahkan kebaikan. Ini baru awal. Nanti kalau kita bicara berikutnya, Masya Allah, luar biasa. Berlimpah segala kebaikan. Yang ini harusnya makin menguatkan kita untuk lebih cinta
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.